Halo guys, kembali lagi di Hubla Talks. Nah, kali ini ya Zo ya, ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Kenapa? Ya soalnya aku lagi pakai GoPro nih, biar kayak anak-anak indie gitu ya. Tapi nggak tahu sih kayak anak indie atau jatuhnya malah kayak penjaga villa gitu ya. Ya mungkin biar netizen yang menilai gitu ya. Nah, kali ini kita kedatangan teman baru lagi nih Zo. Mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa, kuliah di mana, terus kesibukannya apa aja nih? Jadi halo semuanya, nama saya Rinaldi Boniwijaya, biasa dipanggil Aldi. Asal saya dari kota Salatiga, Jawa Tengah. Kuliah saya di Universitas Ciputra, sekarang sudah semester 7. Kesibukan saya ya yang jelas pasti kuliah. Lalu ada bisnis kecil-kecilan. Oke. Perantau berarti ya ini ya, dari Salatiga ke Surabaya gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau tadi kesibukan tadi kan sempat kamu mention ya dia kalau kamu ada bisnis kecil-kecilan. Nah, bisnis apa tuh? Mungkin boleh cerita deh. Itu coffee shop di Salatiga juga. Oh, di Salatiga, bukan di Surabaya. Bukan di Salatiga. Kok bisa gitu? Kamu kepikiran untuk membuat coffee shop? Secara kan coffee shop itu memang lagi ngetren sih, Cuman kan udah banyak gitu loh, banyak macamnya, entah itu merek A, merek B, merek C. Kok bisa kepikiran buat coffee shop? Mungkin apa yang membedakan coffee shopmu dengan yang lain gitu? Jadi sebenarnya itu kan ini saya membuat coffee shop itu di kota Salatiga, Jawa Tengah, tempat saya. Kalau dibilang ngetren, memang lagi ngetren di keseluruhan daerah ya. Cuman di Salatiga sendiri itu nggak yang semenjamur itu coffee shop. Oh gitu. Dan kepikiran pun sebenarnya dibilang iseng-iseng juga untuk buat. Setelah iseng-iseng akhirnya deal, kita kongsian sama teman-teman buat. Lalu baru dibilang konsepnya agak berbeda dari coffee shop lain. Apa tuh perbedaannya tuh? Kira-kira boleh tahu nggak nih? Ini khusus di kota Salatiga ya. Mungkin kalau di kota, lebih tepatnya kota Surabaya, mungkin konsep saya itu udah dipakai mungkin ya. Karena Oh gitu, oke. Nggak apa-apa. ya notabene kota besar, tapi ini saya di kota kecil, konsep ini belum terlalu dipakai. Jadi coffee shop saya itu namanya Ringkam, singkatan dari Ring Kampung. Kami membawa menu-menu dari suatu daerah. Lalu Ringkam ini letaknya itu lumayan masuk jalannya, jadi nggak benar-benar di pinggir jalan besar. Kami mengakali dari hal ini dengan menggunakan gimmick working space. Jadi bisa mungkin konsep working space dari tempat-tempatnya pun, dari mejanya dan posisi kita kayak lagi duduk dan sebagainya itu benar-benar merasa kayak kita di working space tersebut, kita kerja secara maksimal dan lain-lain. Oke, jadi selain buat tempat untuk ngopi, tempat untuk nongki gitu ya, bisa untuk jadi tempat kerja tugas atau mungkin ngerjain pekerjaan gitu ya? Ya betul sekali. Oke, bagus idenya. Udah berapa lama tuh coffee shopnya nih? Kalau sudah berapa lama coffee shop kami berjalan itu dalam waktu 1 tahun. Buka itu waktu awal pandemi. Jadi rencana kan kita nggak tahu waktu itu ada. Tapi kita sudah sudah deal segala macam ya namanya tantangan ya kita lewati kan, jadinya ya mau nggak mau kita buka. Oke, nah kebetulan tuh kan baru 1 tahun, dan kalau 1 tahun kan berarti ya tadi kayak yang Aldi bilang gitu ya, bertepatan dengan pandemi dimulai atau pandemi ada gitu ya. Itu gimana caramu mengatasi hal itu gitu? Otomatis kan banyak pembatasan, terus mungkin gara-gara masih baru juga, akhirnya gara-gara pembatasan tersebut jadi banyak orang belum tahu gitu. Gimana caranya tuh? Untuk mengatasi masalah itu bagi tim kami itu, kami mengawali nggak langsung dine in karena memang saat itu kan sangat sensitif ya untuk kita keluar dari rumah, mengaktivitas di rumah kan. Jadi kita tidak melakukan dine in dulu. Di sisi lain, kenapa kita juga nggak melakukan dine in? Bangunan fisik kami itu belum terlalu siap. Jadi kita mau nggak mau harus lewat order online, GoFood dan lain-lain, dan GrabFood. Dan kami mengakalinya, kita sangat gencar via marketing online, di Instagram kami dan lain-lain, dan kita nawari via WhatsApp teman-teman kami, karena saya percaya konsumen pertama itu pasti adalah teman-teman kita, nggak mungkin langsung orang lain dulu. Soal teman-teman itu pasti langsung disebarkan ke orang lain. Iya sih, benar sih, memang channel pertemanan itu benar-benar dibutuhkan ya. Betul. Iya, boleh. Nah, ngomong-ngomong soal membangun bisnis coffee shop gitu ya, kira-kira nih kalau ada orang yang ingin membangun bisnis coffee shop itu perlu ngerti tentang dunia perkopian nggak sih, atau gimana tuh? Kan biji-biji kopi itu kan banyak tuh, ada yang dari Toraja, terus dari mana gitu. Apalagi tadi salah satu temamu adalah rindu kampung itu, jadi khas daerah itu gimana tuh? Jadi gini,
Ini bagi saya pribadi ya. Menurut saya tuh coffee shop atau cafe itu ada dua. Satu yang benar-benar dia mengutamakan rasa kopi, dan satunya yang hanya kopi ala-ala doang. Iya. Itu. Jadi kalau bisa dibilang belajar, dua-duanya tetap harus dibilang belajar. Tapi mungkin standar untuk kamu belajar itu lebih tinggi yang benar-benar kamu menggunakan rasa kopi itu tersendiri ketimbang yang ala-ala tadi. Tapi kalau dibilang belajar, dia tetap belajar, tetap dibutuhkan hal itu. Oh gitu. Oke, I see. Jadi ya intinya ya mungkin sama-sama belajar gitu ya. Cuman kalau misalnya mau yang mungkin bisa dikatakan lebih expert untuk rasa atau flavor dari kopinya, mungkin belajarnya lebih tinggi lagi gitu ya kali ya. Oke, keren sih. Mungkin Zo ada pertanyaan mungkin sih. Oke, pertanyaan dari aku mungkin Aldi mungkin sekarang kan lagi kuliah nih. Apalagi kuliah di Surabaya ya. Iya, betul. Itu gimana tuh cara ngontrolnya, apalagi ini kan usahanya ada di Jawa Tengah ya, bener ya? Di mana tadi? Kota Salatiga. Oke, Salatiga. Nah itu gimana tuh cara nge-manage-nya, terus gimana cara kamu tahu apa ya istilahnya, melihat situasinya sekarang di coffee shop kamu itu gimana ya, apalagi kayak lagi kuliah gitu kan, apa terganggu atau gimana, itu bisa ceritain dari awal sampai akhir. Jadi sprint cup ini dibuat oleh 5 orang dan kebetulan 3 orang itu mereka memang dari 5 orang ini 3 orang ini lagi sibuk di luar kota. Hanya tersisa 2 orang yang di kota Salatiga yang benar-benar bisa terjun lapangan di sprint cup coffee shop ini. 2 orang ini kita jadikan sebagai manajer, dan sisanya ada bagian dari CFO dan lain-lain. CFO itu kan tidak selalu kamu harus di depan layar, kamu bisa bekerja di bawah layar. Kebetulan saya membantu di bidang CFO, saya mengurus finansial dan lain-lain. Kalau dari keuangan gitu saya yang urus bersama ada satu teman saya, seperti itu. Berarti kamu kalau ngurus keuangan itu dari luar ya? Enggak secara langsung? Ya, tidak secara langsung, saya langsung sana. Kan proyeksi keuangan itu kalau di tim kami, contoh misalnya dalam 1 hari kita penjualan berapa per nota, pengeluaran nota, pemasukan nota, itu pastinya selalu tercatat kita. Itu lalu dari manajer dikirimkan ke saya dan salah satu teman saya itu dikirimkan, lalu kita kelola menjadi proyeksi keuangan. Dan satunya lagi dia mengurus bagian sosial media. Seperti itu. Sosial media kan kamu juga tidak perlu yang harus ke sana. Kamu bisa di mana aja bisa mengurus sosial mediamu, tergantung idemu gimana kan. Ide dari temanku ini yang lagi di luar kota disalurkan ke manajer ini, eksekusi dia yang ngurus selanjutnya. Benar. Terus kalau kuliah gimana tuh? Apa mengganggu atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang kuliah mengganggu, semua orang pasti merasa terganggu sih. Tergantung kitanya mau tanggung jawab apa enggak tuh bagi waktu itu sih. Menurut saya dalam waktu 1 hari masih cukup. Kalau kamu walaupun sudah kuliah, kamu masih ngurusin bisnis lain dalam waktu 1 hari, menurut saya itu sangat cukup, enggak yang kurang. Gila. Gitu. Sangat cukup loh Dan. Iya, keren ini memang. Patut dijadikan contoh ini. Keren. BTW, sih, tiba-tiba aku kepikiran ini coffee shopmu ini kamu buat merek baru atau franchise gitu? Kita bikin sendiri. Oh, benar-benar new fresh dari kalian gitu ya? Sendiri, semua sendiri. Bagus juga tuh itu ya. Iya, makin keren sih. Lebih keren lagi sih. Iya. Kan banyak tuh soalnya orang-orang yang kalau mau mungkin bisnis coffee shop atau mungkin bisnis di bidang minuman atau makanan gitu kan biasanya franchise tuh ya. Tapi ini bikin sendiri, keren sih, keren. Ya, tapi nggak salah berikutnya kalau kita mau franchise itu kan pilihan orang masing-masing ya. Cuma iya, bener, namanya anak muda mungkin terlalu idealis, jadi pengen bikin sendiri kali ya. Iya sih, bener sih. Memang kalau masih muda itu pikirannya itu masih apa ya, kreatifnya itu masih meledak-ledak gitu. Jadi kayak pengen nyoba gitu kan. Ya, dan kita juga kan sama-sama belajar, jadi ya kenapa enggak gitu. Nah, benar. Pasti ada, setiap hal itu pasti ada yang dapat dipelajari gitu ya.
mungkin nih ada saran nggak nih buat teman-teman gitu ya, mungkin yang seangkatan kita atau mungkin di bawah kita atau bahkan mungkin di atas kita yang ingin membuka usaha gitu ya, mungkin usaha coffee shop juga seperti Aldi gitu, kira-kira saran apa nih untuk mereka nih yang bisa diberikan? Bilang saran, kalau saya mikirnya gini sih, semua orang pasti itu punya ide-ide soal berbisnis. Menurut saya pribadi pasti pernah mikirin sesuatu untuk berbisnis, entah itu ide apalah, tergantung kamu eksekusinya gimana. Selalu orang bilang aku bingung eksekusinya gimana, aku bingung ini bingung itu, semua orang pasti bingung. Jadi ya hadapin aja bingungmu itu. Kalau ditanya gimana ya kita nggak tahu jawabannya, yang tahu kamu sendiri gitu loh. Aku aja masih kadang belum tahu jawaban bingungku, jadi ya nggak usah banyak mikirin bingung-bingungnya itu, malah kamu nggak jadi eksekusi kan. Ya udah eksekusi aja, jalani aja. Oke, keren. Ini jadi mungkin kalau bisa ditarik benang merah gitu ya, mungkin ada 2 poin gitu ya. Kalau mau bikin bisnis gitu ya, apalagi kalau coffee shop atau semacamnya gitu ya. Pertama yang pasti tentunya harus punya ide. Kedua, eksekusi. Karena walaupun punya ide sebagus apapun, tapi kalau nggak ada eksekusi ya nggak jalan-jalan, bener nggak sih? Ya betul. Oke, ya udah mungkin segitu dulu ya, Aldi. Thank you buat sharingnya, buat pengalamannya. Ya semoga coffee shopnya makin sukses walaupun masih pandemi saat ini ya. Thank you. Thank you ya. Oke, ya udah segitu aja guys untuk episode kali ini. See you on next episode. Bye bye. Dadah. Oke, mantap.